Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Oke, baik kawan. Pada video kali ini itu saya mau review dan sedikit menginformasikan suatu alat, yaitu spray gun. Ini adalah spray gun Tekiro yang model K3. Menurut saya spray gun ini tuh sederhana ya. Untuk harganya itu teman-teman bisa cari di Tokopedia, itu sekitar 130 sampai 140 ribu ya. Dan ini memang salah satu spray gun yang murah menurut saya. Dan untuk ukuran nozzle-nya sendiri itu 0,5. Ya, jadi saat kita membeli spray gun ini itu kita mendapatkan beberapa komponen ya. Ya, kita langsung lihat saja ya. Ini sebenarnya belum saya buka. Nah, ini cupnya ya. Jadi cupnya ini letaknya di samping nantinya seperti ini. Dan dia logam ya, stainless, bagus. Kemudian ini spray gunnya, spray gun utamanya ya. Bentuknya kecil seperti ini, dan depannya dia runcing ya, lancip untuk nozzle-nya. Kemudian kita juga mendapatkan ini ada kitnya. Di sini ada seperti nempelnya dan sikat ya. Tidak terlalu banyak untuk tambahan-tambahannya. Ya, dan untuk bagian-bagian dari spray gun ini bisa kita lihat standar ya. Ini tuasnya ya. Dan ini tempat untuk menyambungkan dengan coupler atau selang atau dan lainnya. Kemudian pada bagian sini ini adalah pengaturan volume. Jadi untuk volume cairan atau cairan cat itu bisa kita atur di sini, ke kiri dan ke kanan. Ke kiri untuk memperbesar dan ke kanan untuk memperkecil volume. Kemudian ini adalah pola. Nah, jadi teman-teman ketahui bahwa untuk pola dari spray gun ini itu dia berbentuk dot. Ya, jadi dia hanya satu pola dan dia tidak memiliki pengaturan vertikal dan horizontal. Dan adapun untuk pengaturan tekanan udara itu kita atur di sini. Jadi ini kita putar ke kiri untuk membesarkan tekanan udara, kemudian kuningnya ini untuk mengunci. Contoh misalnya kita kecilin tekanan udara seperti ini, putar ke arah kanan dan kita kunci. Dan ini bisa dites ya sambil coba disemprot seperti itu. Kemudian untuk pemasangan ini tabungnya, ini ya, ini penguncinya ya. Ini bisa kita masukkan dan kemudian kita kunci di sini. Seperti ini. Ya, seperti ini. Dan untuk penutupnya sendiri pun itu menurut saya ini agak-agak ini ya, agak-agak, kalau saya sih agak kurang sih, karena ini kadang-kadang kita ngebuka agak-agak berat. Seperti ini misalnya, ini saya agak susah membukanya, harus perlahan seperti ini. Dari spray gun ini, jadi kalau dalam pandangan saya untuk kekurangannya itu yang pertama itu untuk saya sendiri itu saya kurang terbiasa apabila mengatur tekanan udaranya itu di sini. Saya lebih senang mengatur tekanan udara itu yang ada di sini. Di sini. Misalnya contoh seperti yang seri Tekiro lainnya yang seperti ini. Ini kan ada pengaturan udara nih. Nah, saya lebih senang yang ada di sini untuk pengaturan udaranya. Kemudian kekurangannya juga ini adalah single ini ya, single direction ya. Maksudnya adalah untuk arah penyemprotan itu hanya satu, yaitu berupa dot, dan tidak bisa kita atur vertikal dan horizontal ya. Berbeda seperti apabila kita ingin menggunakan yang seri lain seperti ini, di sini bisa kita atur untuk arah vertikal dan horizontal pengecetan kita. Kekurangan lainnya untuk saringannya sih tidak ada ya, saya lihat tadi ya. Dan kemudian juga untuk kekurangan lainnya mungkin terletak pada ukurannya mungkin ya. Bagi teman-teman yang mempunyai tangan yang besar, mungkin kalau menggunakan spray gun ini mungkin agak-agak terkendala juga ya. Kelebihan dari spray gun ini itu yang pertama, bagi teman-teman yang menyukai spray gun yang kecil mini itu ya, Tekiro K3 ini menjadi salah satu pilihan ya, karena selain ringan juga simple ya. Kalau menurut saya ini simple, termasuk spray gun yang simple. Kemudian kelebihannya juga ini nozzle-nya itu 0,5. Jadi menurut saya itu sangat cocok apabila kita mengaplikasikan untuk clear seperti melamin, NC, mungkin PU, atau mungkin yang clear coat water base, wood stand dan lain-lain. Jadi hasil dari penyemprotan itu atau hasil atomisasinya itu lebih halus dan lebih kecil. Dan setelah ini akan kita coba ya untuk penggunaan
spray can ini kita akan menggunakan clear coat water base untuk menyemprot suatu benda kerjaan saya, proyek saya ya. Baik, akan kita coba. Ya, jadi ini saya coba ya. Ini saya menggunakan air saja ya. Oke, untuk pengaturan polanya di sini ya. Ini kita tes. Ya, untuk polanya dia hanya membentuk dot ya, dan ini untuk mengatur besar kecilnya dot yang bagian sini. Coba kita besarkan. Tambah kecil. Kemudian untuk bagian ini adalah volume air. Semakin ke kanan itu kita semakin sedikit untuk cairannya. Dan untuk atomisasinya sangat ini ya, sangat halus ya, nozzle 0,5. Dan untuk pengaturan dan untuk tekanan udaranya itu saya setting di 2-4 bar ya. Saya atur langsung di kompresor saya, dan di sini saya cukup saya fullkan saja untuk tekanan udaranya. Ya baik, ini kita akan coba clear coat ya. Ini prakarya saya ya, yang akan saya semprot dengan clear coat. Ya, dan ini hasilnya ya untuk penyemprotan clear coat ya. Sangat halus ya untuk atomisasinya ya. Ya, dan ini salah satu contohnya ya, hasil dari penyemprotan menggunakan Tekiro K3. Ini adalah clear ya, karena saya ingin finishing natural transparan terhadap kayu jati Belanda ini. Bisa kita lihat seperti ini. Kemudian kita lihat yang satunya lagi, juga seperti ini. Jadi hasilnya sangat halus ya untuk penyemprotan clear. Kita lihat sisi satunya seperti itu, mengkilat karena saya menggunakan yang gloss. Ya, sekian adalah hasil percobaan kita dan review dari saya. Jadi untuk kesimpulannya mengenai spray gun ini, menurut saya dari sisi harga itu worth it, dan ini salah satu yang murah yang seperti saya bilang tadi. Kemudian untuk penggunaannya, ya bagi teman-teman yang ingin menghasilkan finishing clear yang lebih maksimal, mungkin untuk jenis K3 ini, atau ya spesialnya mungkin Tekiro ya, karena saya membelinya Tekiro, ini bisa menjadi salah satu pilihan spray gun untuk teman-teman. Karena saya bermain di kayu, mayoritas saya bermain di kayu untuk pengecetan, ya ini sangat berguna menurut saya untuk proses akhir atau pengecetan. Ya, di samping kekurangan yang seperti saya jelaskan tadi, ya worth it untuk kita gunakan di workshop perkayuan kita. Oke baik, terima kasih telah menonton video saya. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.